Dalam video ini gue akan berikan informasinya bagaimana caranya untuk bayar pokok di dalam aplikasi pinjol EasyCash. Dan juga bagaimana caranya untuk membayar pokok di dalam aplikasi Akulaku. Jadi dalam video ini gue akan berikan dua topiknya. Yang pertama untuk bayar pokok di EasyCash, dan yang kedua membayar pokok di Akulaku. Jadi teman-teman yang saat ini sedang mau bersihkan datanya dengan cara bayar pokok, teman-teman di sini harus menonton sampai selesai agar Anda paham, mengerti, dan tidak kena ketipu dari oknum-oknum DC lapangan yang memang nakal. Dan sebelum gua akan melanjutkan dalam videonya, teman-teman di sini yang belum subscribe silahkan subscribe, dan teman-teman juga di sini yang belum mendukung silahkan klik tombol loncengnya ataupun like-nya, dan teman-teman memiliki pertanyaan seputar galbainya silahkan saja ketikkan dalam komentar, dan insya Allah nanti akan pertanyaan kalian tuh akan gue jawab melalui video ini. Oke, lama-lama kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Tools Pinjol. Oke, pada video kali ini gue akan membahas yaitu bagaimana cara bayar pokok di Akulaku dan EasyCash. Namun di poin yang pertama ini kita akan bahas di pinjol EasyCash. Bagaimana cara untuk membayar EasyCash ya. Yang pertama teman-teman, kalau niat untuk bayar pokok ya di pinjol EasyCash dan Akulaku, teman-teman juga harus bisa pertimbangkan dan harus paham terlebih dahulu. Nah, di sini gue mendapatkan sebuah komentar juga, yaitu dari subscriber, dan dia bertanya seperti ini di dalam komentar YouTube gue, ya, dan gue bacakan. Pengalaman pribadi kalau EasyCash AL ada DC-nya. Kalau nggak kuat bayar bunganya, tunggu aja sampai datang. Nanti minta bayar pokok, nanti bayar pokoknya aja. Bisa kok, kurang lebih 1 tahun baru datang ke rumah. Itu adalah komentar dari subscriber dalam komentar YouTube Tools Pinjol. Oke, ya kita akan berikan informasinya mengenai yang pertama EasyCash. Apabila teman-teman gagal bayar di pinjol EasyCash, tentu jelas sekali teman-teman pasti akan didatengin desa lapangan dari EasyCash. Kenapa? Karena pinjol EasyCash ini sudah ada desa lapangannya. Namun untuk jangkauannya itu sudah gua publik informasinya di dalam konten gue sebelumnya. Jadi teman-teman bisa cek saja. Nah, yang kedua untuk Akulaku, memang dia sudah ada desa lapangannya Akulaku di berbagai kota. Nah, kita akan bahas di EasyCash-nya. Nah, bagaimana caranya untuk bayar pinjol EasyCash? Nah, apabila teman-teman niat untuk melunasi utang pinjol dengan cara bayar pokok, yang pertama, teman-teman pastinya sudah memegang dana sesuai dengan pinjaman pokoknya. Misalkan teman-teman pokoknya 2 juta, nah teman-teman sudah pegang tuh 2 juta. Nah, yang kedua, teman-teman kalau mau bayar pokok itu tunggu lebih dari 3 bulan. Kalau Anda kurang dari 3 bulan, teman-teman pasti bakalan ditolak untuk melakukan atau pengajuan bayar pokoknya saja. Nah, yang ketiga, teman-teman kalau mau bayar pokok itu jangan sampai sama DC lapangannya, bro. Jangan sama desa lapangannya. Jika teman-teman mau bayar pokok, jangan sama desa lapangannya. Kenapa? Nah, ini sering terjadi, bro. Kita juga nggak ngerti juga dengan oknum-oknum yang sukanya nakal, kerjanya nipu nasabah. Ini banyak terjadinya, bro. Gue dapatkan informasinya. Itu terutama sudah gue upload di Facebook gue pada waktu itu mengenai desa lapangan. Ini oknum desa lapangan dari pinjol, dia itu menipu nasabahnya. Jadi nasabahnya ini dibujuk rayu kepada desa lapangannya agar nasabah ini mau bayar pokoknya. Akhirnya nasabah ini bayarlah pokoknya kepada desa lapangannya, dan akhirnya uangnya dibawa kabur. Jadi jangan sampai teman-teman membayar pokok kepada desa lapangannya. Kenapa? Agar teman-teman aman. Karena kalau teman-teman uangnya sudah dibawa kabur, itu malah ribet untuk mengurusinya. Bisa diurusi tapi ribet dan prosesnya panjang sekali. Jadi lebih baik saran gue adalah ketika teman-teman niat untuk bayar pokok adalah langsung kepada customer service-nya. Baik itu melalui email ataupun telepon customer service-nya. Kalian bisa konfirmasi di sana, mengajukan untuk bayar pokoknya saja. Itu cara amannya.
Nah, yang kedua adalah ini untuk aku laku. Nah, untuk aku laku ini untuk bayar pokok sama halnya dengan EasyCash. Namun ada perbedaannya, bro. Kalau di aku laku ini sangatlah sulit untuk bayar pokok. Dan di mana informasi ini gue temukan dari beberapa teman-teman terdekat gue, kebanyakan teman-teman gue itu galbay di aku laku. Dia sudah mengajukan bayar pokoknya, namun suka ditolak dan akhirnya bisa. Dan itu untuk bayar pokoknya sudah gue publik di dalam YouTube gue pada konten sebelumnya, dan dimana gue sudah wawancarai kepada nasabahnya untuk bayar pokok bagaimana di aku laku. Pada intinya untuk bayar pokok di aku laku ini nggak gampang, agak sulit. Kenapa? Karena selalu teman-teman akan ditawari potongan bunga. Jadi teman-teman bisa membedakan potongan bunga, potongan denda, dan bayar pokok. Tapi teman-teman harus berusaha bisa bayar pokoknya saja. Jangan sampai teman-teman terkecoh bila si DC-nya ataupun kepada pihak pinjol yang menawarkan potongan bunga dan denda, teman-teman lebih baik nggak usah. Teman-teman fokus untuk bayar pokoknya saja. Dan juga teman-teman, di sini gue kasih informasi lagi. Ketika teman-teman memang mau bersihkan datanya, misalkan takut sama DC-nya, misalkan takut sama slick, ya ini teman-teman juga jangan terlalu terpaku dengan masalah slick, bro. Jangan cuman gara-gara slick saja teman-teman tuh rela punya anak ditelantarkan. Karena apa? Uangnya untuk bayar pinjol. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Teman-teman badannya sudah kurus, kehidupannya sudah runyem. Kenapa? Selalu mempertahankan pinjol, selalu mempertahankan slick OJK-nya. Demi apa? Demi slick OJK. Akhirnya apa? Teman-teman hidupnya belangsak. Anda kerja dari pagi sampai dengan malam, itu hasilnya hanya untuk bayar pinjol. Jadi teman-teman, untuk masalah slick atau desa lapangannya ini Anda singkirkan dulu dalam pikiran teman-teman. Lebih baik teman-teman fokus dengan tujuan Anda, dengan impian Anda, dengan angan-angan Anda. Jadi teman-teman kalau misalkan punya angan-angan, punya cita-cita, ya kabulkan, bro. Dengan cara apa? Mungkin teman-teman memiliki rumah. Nah, tentu Anda harus nabung. Nah, jangan sampai gara-gara pinjol tabungan Anda ludes. Nah, jangan sampai seperti itu, bro. Jadi utang pinjol itu hukumnya perdata dan juga didatengin sama DC. Cuman 2 saja, bro, resikonya. Gak ada teman-teman tuh galbay pinjol hukumannya dipidana ataupun disita asetnya. Tidak ada, bro. Jadi resiko cuma 2, ya. Datanya masuk slick OJK atau didatang sama DC. Udah cuman 2 ini aja, bro. Nah, ini teman-teman selalu terpikir malu lah, DC-nya kasar dan sebagainya. Tidak, bro, tidak. Nah, malu yang kasar ini, yang selalu tertanam dalam pikiran ini hanyalah sebuah bayangan saja. Yang namanya setan, orang mau berbuat baik selalu dia halang-halangi dengan cara apa? Bisikan. Jadi ketika teman-teman terhalusinasi dalam pikiran teman-teman masalah slick OJK, masalah DC datang kasar dan lain sebagainya, itu hanyalah bisikan setan. Kenapa bisikan setan? Karena setan itu lebih suka Anda terus-terusan ngeriba. Jadi teman-teman, selagi Anda pakai pinjol, itu sama saja Anda menabung riba. Bunga dendanya di pinjol sangatlah menjerat ekonomi kalian. Jadi teman-teman pertimbangkan untuk mempertahankan data Anda di slick OJK. Jadi mungkin segitu aja informasi mengenai cara bayar pokok di pinjol EasyCash ataupun aku laku. Dan juga teman-teman yang mau join ke dalam grup Telegram, silahkan saja klik link tautan di dalam deskripsi untuk join ke dalam grup Telegram kita. Dan juga teman-teman yang mau join ke dalam grup WhatsApp, silahkan saja. Dan teman-teman sudah menjadi member grup WhatsApp, itu teman-teman bisa konsultasi telepon dengan saya. Dan masih banyak lagi keuntungan dalam grup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.